Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syahid Hasan Albana dari Offering B12 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian hasil belajar. Jadi dalam penilaian hasil belajar ini terbagi menjadi 3, yakni penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Langsung saja masuk yang pertama, yakni adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Kemudian penilaian sikap ini memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan pun juga berbeda. Dalam hal ini juga penilaian lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter dari peserta didik. Untuk sikap sendiri terbagi menjadi 2, yakni sikap spiritual yang diamati oleh sebagai penerima yang menjalankan dan juga menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua ada sikap sosial yang akan diamati mencakup perilaku antara lain seperti kepribadian, kejujurannya, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Untuk penilaian ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tes tertulis, ada tes yang soal dan jawabannya ini secara tertulis ya, kayak pilihan ganda, isian-isian, uraian. Kemudian ada tes lisan, yakni berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah atau sebuah kuis yang diberikan pendidik secara lisan, jadi langsung ngomong secara verbal gitu. Lalu yang ketiga ada penugasan. Penugasan ini adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas ini bisa secara individu ya, atau bisa secara kelompok juga, sesuai dengan karakter tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ini dilakukan dengan teknik penilaian kerja, penilaian proyek, dan juga penilaian portofolio. Untuk penilaian kerja ini sendiri adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lalu untuk penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Bisa dalam berupa kegiatan dimulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, pengolahan, observasi, lalu pelaporan data. Kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Jadi pada akhir periode portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan. Kita langsung saja kepada penilaian. Ini bentuk soalnya ya. Bentuk soal nomor 1 itu dia betul, nomor 2 dia salah. Muatan pelajarannya di situ adalah PS ya, seperti di sini sudah saya tuliskan KD-nya, muatan pelajarannya. Terus PS nomor 1 2 3 itu IPS. Ini nomor 1 2 3. Kita lihat. Video tersebut tadi adalah bentuk contoh penilaian pengetahuan
yang dimana bentuk penilaian pengetahuan ini mengambil langkah daripada penilaian tertulis. Jadi diberikan soal secara tertulis oleh pendidik berupa isian, kemudian para peserta didik menjawab soal tersebut secara tertulis. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.